Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Matanalis Siregar dengan NIM 2208712 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya berdiri untuk menjelaskan teknik manipulasi dari ilmu meses. Di sini saya untuk melengkapi tugas dari Bapak Dr. Andus Emretwan MPD. Sekian dari perkenalan saya. Terima kasih. Baik, di sini kita akan melakukan teknik manipulasi dalam ilmu meses. Banyak manfaat dari melakukan meses ini seperti menetraliskan darah untuk kesehatan kulit dan kesehatan otot pada bagian-bagian yang dimeses. Di sini kita melihat ada dua kaki. Mungkin ini basah, bisa kita keringkan dulu sebelum melakukannya. Diusahakan harus bersih, sangat bersih dan tidak ada debu atau pasir-pasir. Kemudian dalam ilmu meses kita harus menggunakan minyak yang disebut minyak nabati atau minyak tumbuh-tumbuhan seperti minyak kelapa, minyak zaitun, dan dia tidak beraroma dan tidak lengket. Namun kita bisa menggunakan banyak lagi seperti tepung atau kalau tidak ada minyak kita bisa menggunakan tepung atau beda my baby. Kemudian kita masuk ke tahap manipulasi pertama, yaitu eksplorasi. Kita harus fungsi dari eksplorasi ini untuk menetralisirkan dan merilekskan dari otot-otot yang bekerja pada aktivitas yang sangat berat. Karena kita harus minyaki seluruhnya. Terus kita itu menggunakan ini. Ya, masuk ke sini. Kemudian setelah kita melakukan eksplorasi atau penetralan pada otot, kita melakukan tahap kedua, itu adalah application. Application itu untuk gerakan spiral mengikuti jarum jam seperti ini. Untuk pada jari-jari kita hanya menggunakan satu jari seperti ini. Dan untuk telapak kaki kita menggunakan 2 jari atau 3 jari. Supaya kuat kita harus menggunakan ini. Kalau untuk jari kita menggunakan ini aja. Lalu kalau telapak kaki ini putar spiral, putar-putar. Putar. Dan naik ke atas. Kita harus membaginya menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian samping kiri, dan bagian samping kanan. Kita terbalik. Setiap melakukan teknik itu kita harus menuju ke atas supaya peralihan darah itu menuju otot jantung ke jantung. Gantian ke sebelah kanan. Tuh, naik ke paha atas. Oke, untuk manipulasi yang kedua yaitu application telah selesai. Setiap pergantian manipulasi kita harus melakukan eksplorasi supaya penetralisir pada gerakan-gerakan untuk selanjutnya atau sebelumnya. Eksplorasi itu seperti tadi, hanya menggosok-gosok
gosok-gosok telapak kaki dan menggosok-gosok betis dan paha atas. Gosok seperti ini. Oke, setelah itu tahap ketiga yaitu itu ada namanya petisase atau sering dibilang remasan. Dia seperti meremas. Untuk petisase itu untuk di jari-jari kita seperti mencubit seperti ini. Kita meremas ya. Kita mulangnya 3 kali 5, 3 kali untuk dibaca. Jadi 15 kali. Untuk telapak kaki itu hanya dilakukan pada sisi luar telapak kaki tersendiri. Soalnya kalau untuk di atas kita susah mencubitnya. Susah. Jadi kita untuk di luar saja. Dan kita saat di betis, kita harus membagi di betis ini kita harus membagi 3 bagian. Kita harus memasuknya di sini 1, 2, dan 3. Untuk bagian ini tidak boleh dilakukan karena di sini ada nadi atau disebut varises juga. Dan kita membaginya juga di sini 1, 2, dan 3. Kita lakukan seperti meremas seperti ini, mencubit, namun kita kembalikan lagi. Setiap kita dorong dia ke kanan, ke depan, kita balikkan lagi dia ke belakang seperti ini. Oke, itu udah di bagian yang pertama. Kita lakukan kemudian di bagian kedua. Setelah itu kita lakukan di bagian ketiga. Kemudian naik di atas paha. Paha bagi menjadi 2 bagian, paha bawah dan paha atas. Seperti meremas kain. Oke, setelah itu setelah sudah melakukan namanya tadi petisase, kita akan lanjut ke bagian berikutnya, tapotemen. Namun sebelum kita lanjut ke tapotemen, kita harus melakukan eksplorasi untuk penetralisir dari gerakan sebelumnya atau ketekanan sebelumnya. Kalau agak sudah susah, kita tambah lagi, tapi tidak sudah banyak-banyak banget supaya tidak becek atau basah jadinya. Kemudian ada namanya itu tapotemen. Tapotemen itu adalah cincangan yang mencincang. Untuk ruas jari kita menggunakan 1 jari, menekannya seperti ini. Telapak kaki kita menggunakan ini supaya kuat. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian betis. Seperti yang kita sudah petakan tadi, untuk bagian betis kita bagi menjadi 3. Bagian bawah, tengah, atas. Untuk bagian betis kita melakukannya seperti ini. Untuk melakukannya itu harus menggunakan bagian ini. Soalnya kalau bagian ujung jari itu akan menyakitkan diri kita sendiri. Oke, menggunakan cincangan seperti ini. Oke, lanjut.
setiap perlakuan itu harus menuju ke atas atau menuju ke jantung. Namun kalau untuk ini tidak boleh dipukul. Untuk paha, bagian paha itu beda. Cincangannya seperti kita memukul, namun memukul setengah. Setelah kita melakukan manipulasi tapotemen tadi, kita lanjut bagian selanjutnya itu manipulasi vibration atau disebut getaran. Namun sebelum kita masuk ke getaran, kita harus melakukan akurasi. Kita harus melakukan akurasi terus menerus. Oke, kita masuk ke vibration. Vibration itu seperti mengalir, bedanya dengan friction tadi. Kalau friction itu berpindah-pindah, namun kalau vibration itu mengalir seperti ini. Dia melakukan getaran dan dia mengalir. Oke, masuk lagi di sini. Dia mengalir. Kalau apa tadi harus menggunakan 4 jari. Titik 4 jari. Mau masuk ke sini. Oke, selesai. Kemudian kita akan masuk ke manipulasi pendukung. Untuk manipulasi pendukung itu dibagi menjadi 4 atau 5. Seperti yang pertama itu ada goncangan, kedua itu ada tekanan, ketiga itu ada tarikan atau kerenggangan, dan keempat itu getaran. Untuk kelima itu kita bisa melakukan prosedur lainnya yang menuju ke aliran jantung. Pertama itu kita lakukan manipulasi di pendukungnya itu goncangan. Namun sebelumnya kita lakukan itu namanya eksplorasi. Oke, kita akan masuk ke teknik goncangan. Namun sebelum itu kita bisa melihat bedanya. Ini udah bisa dibilang lentur sekali. Kalau ini udah belum jurut. Nah, beda. Goncangannya itu kita hanya menggoncang saja. Oke, sudah. Lanjut ke yang kedua, tekanan. Kita lakukan eksplorasi lagi. Oke, untuk tekanan kita itu tidak perlu kuat-kuat, kita hanya pelan-pelan saja. Untuk teknik ketiga itu ada tarikan, namun kita eksplorasi lagi. Untuk tarikan atau perenggangan ini fungsinya untuk merenggangkan atau menarik otot betis yang tegang tadi, kita tarik. Namun sebelum itu dia ada 3 tahap. Yang pertama kita tarik dulu bagian ini dulu, seperti ini. Ini nggak boleh dipegang. Namun yang dipegang itu bagian bawahnya, bagian sininya. Soalnya di sini bagian persendian tidak boleh pegang. Dan kita itu menariknya pelan-pelan, tak boleh langsung begini, nanti bisa merusak persendian pada subjek. Oke. Kita lakukan perenggangan atau penarikan. Oke, sudah. Kemudian untuk penarikan ini karena dia licin, kita menggunakan handuk. Oke, handuknya
ditarik seperti biasa. Dia harus di atas, nggak boleh di bagian persendian. Kita tarik pelan-pelan ya teman-teman. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita ke getaran. Getaran seperti pembahasan tadi, tapi kita hanya mendekat saja. Kita lakukan akurasi kembali. Oke, caranya ini dan menggetarkan saja. Oke, sudah. Itulah tadi dia teknik dalam melakukan namanya meses, lebih kurangnya seperti itu. Sebenarnya ada banyak lagi teknik-tekniknya, namun ini adalah teknik dasarnya. Semoga dengan video ini bagi teman-teman lebih bermanfaat ke depannya, dan untuk saya dan untuk seluruhnya. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.